Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan laporan pre-processing data pada dataset. Data yang kami ambil yaitu pizza sales dataset. Perkenalkan, anggota kelompok kami Atala Nafis Al-Rashid dengan NIM 230401177, Yulia Sri Maharani 230401186, Ragil Anugrah 230401172, Muhammad Rashid Ridha 230401159, Fadlur Rahman Zaki 230401115, Azizah Putri Mulia 230401158, Nur Aisyah 230401080. Pada slide ini menampilkan cuplikan kode Python yang memanfaatkan library Pandas untuk memproses data. Tujuan utama kode ini adalah untuk mengimpor dan menampilkan data dari sebuah file CSV. Contohnya, ppizza.csv. File CSV ini berisi informasi detail tentang berbagai jenis pizza, termasuk atribut seperti ID, tanggal penjualan, waktu, nama pizza, ukuran, jenis, dan harga. Mari kita bahas beberapa library yang diimpor. Yang pertama, import Pandas as PD. Library Pandas diimpor dan diberi alias PD untuk efisiensi penulisan kode. Pandas adalah library yang sangat penting dalam analisis data Python, menyediakan struktur data dan fungsi untuk manipulasi data yang efisien. Yang kedua, import NumPy as NP. Library NumPy diimpor dengan alias NP. Meskipun tidak secara eksplisit digunakan dalam cuplikan kode ini, NumPy sering digunakan bersama Pandas dan menyediakan fungsi untuk operasi array dan matriks yang mendasari beberapa fungsi dari Pandas. Yang ketiga, import matplotlib.pyplot as plt. Library matplotlib diimpor untuk keperluan visualisasi data. Library ini memungkinkan pembuatan berbagai jenis plot dan grafik untuk representasi visual data. Yang keempat, import Seaborn as SNS. Library Seaborn diimpor yang merupakan library tingkat tinggi yang dibangun di atas matplotlib. Seaborn menyediakan antarmuka yang lebih intuitif dan estetis untuk pembuatan visualisasi data yang lebih kompleks dan informatif. Pada bagian inti dari kode ini, yaitu df sama dengan pd.read_csv dalam kurung tanda kutip d titik 2 //dataset //ppizza.csv. Pada baris kode ini membaca data dari file CSV yang terletak di path yang ditentukan. Fungsi read.csv adalah Pandas membaca data dari file dan data tersebut kemudian disimpan ke dalam sebuah data frame Pandas yang diberi nama df. Data frame adalah struktur data tabular yang sangat fleksibel dan efisien untuk manipulasi dan analisis data. Akhirnya, data frame atau df ditampilkan. Ini menunjukkan data pizza yang telah berhasil diimpor, termasuk kolom-kolom yang mewakili atribut-atribut pizza seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Berikutnya, ini adalah lanjutan dari analisis data pizza yang berfokus pada dua aspek penting, yaitu identifikasi nilai yang hilang dan visualisasi distribusi harga menggunakan box plot. Pertama, pada kode ini memeriksa keberadaan nilai yang hilang dalam dataset. Ini merupakan langkah krusial dalam analisis data untuk memastikan kualitas dan keandalan data. Kode ini menggunakan metode yang efisien dan ringkas untuk menghitung jumlah nilai yang hilang pada setiap kolom. Perhatikan pada penggunaan fungsi is0 dari Pandas yang menghasilkan matriks boolean yang menandai setiap entry yang kosong. Kemudian di fungsi sum, mengagregasi nilai-nilai boolean ini untuk setiap kolom, memberikan jumlah total nilai yang hilang per kolomnya, dan hasilnya, seperti yang ditunjukkan pada output, mengindikasikan tidak adanya nilai yang hilang dalam dataset ini. Ini menunjukkan kualitas data yang baik, mengurangi kebutuhan untuk melakukan imputasi data atau penanganan nilai yang hilang lainnya. Selanjutnya, kode ini menghasilkan visualisasi data berupa box plot harga pizza. Box plot dipilih karena kemampuannya untuk menampilkan distribusi data secara ringkas, termasuk median, kuartil, dan outlier. Library Seaborn yang dikenal karena visualisasinya yang informatif dan estetis digunakan untuk membuat box plot. Fungsi box plot dari Seaborn yaitu menerima data frame sebagai input dan parameter X sama dengan price menentukan kolom yang akan divisualisasikan. Judul yang informatif ditambah untuk meningkatkan kejelasan visualisasi. Data visualisasi ini memberikan gambaran yang cepat dan mudah dipahami tentang distribusi data harga pizza dalam dataset ini.
Pada slide ini mempresentasikan sebuah teknik analisis data yang umum digunakan untuk mengidentifikasi nilai-nilai ekstrem atau outlier dalam suatu dataset. Teknik yang digunakan di sini adalah metode Interquartile Range atau IQR yang merupakan pendekatan statistik yang revius terhadap pengaruh outlier itu sendiri. Kode yang ditampilkan menerapkan metode IQR untuk mengidentifikasi outlier pada harga pizza dalam dataset yang telah diimpor sebelumnya. Proses melibatkan beberapa langkah kunci. Yang pertama adalah kode menghitung kuartil pertama atau Q1 dan kuartil ketiga Q3 dari distribusi dari harga pizza. Kuartil-kuartil ini membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Q1 mewakili nilai di bawahnya terdapat 25% data, sementara Q3 mewakili nilai di bawahnya terdapat 75% data. Selanjutnya, interquartile range atau AQR dihitung sebagai selisih antara Q3 dan Q1. AQR memberikan ukuran penyebaran data di sekitar median yang kurang sensitif terhadap nilai-nilai ekstrem dibandingkan dengan deviasi standar. Langkah krusial adalah mendefinisikan batas atas dan batas bawah untuk mengidentifikasi outlier. Nilai-nilai yang berada di luar batas-batas ini diklasifikasikan sebagai outlier. Batas-batas ini dihitung sebagai 1,5 kali IQR di atas Q3 batas atas dan 1,5 kali IQR di bawah Q1 batas bawah. Penggunaan faktor 1,5 merupakan praktik umum dalam metode IQR. Akhirnya, kode menyaring dataset untuk memilih hanya baris data yang memenuhi kriteria outlier yang telah ditentukan. Hasilnya adalah subset dari dataset asli yang berisi hanya nilai-nilai ekstrem. Subset ini kemudian ditampilkan memungkinkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap nilai-nilai tersebut untuk menentukan apakah mereka merupakan kesalahan data atau representasi yang valid dari fenomena yang terjadi. Metode IQR ini menyediakan cara yang sistematis dan objektif untuk mendeteksi outlier. Identifikasi outlier ini penting karena dapat mempengaruhi analisis statistik dan metode prediksi. Pemahaman terhadap outlier memungkinkan peneliti untuk memutuskan bagaimana menangani nilai-nilai ekstrem tersebut, seperti menghapusnya dari analisis atau menyelidiki lebih lanjut penyebabnya. Pada kode Python yang diberikan bertujuan untuk menganalisis dan memvisualisasikan data distribusi, ukuran, dan jenis pizza. Analisis ini menggunakan pustaka pandas dan seaboard untuk memproses data dan pembuatan grafik. Kode pertama, tanda pagar cek distribusi ukuran pizza untuk menghitung frekuensi setiap ukuran pizza. L, M, S, XL, double XL dalam dataset. Fungsi value underscore counts dari pandas digunakan untuk menghitung jumlah kemunculan setiap ukuran. Lalu hasilnya kemudian ditampilkan di konsol dan divisualisasikan sebagai count plot menggunakan seaboard. Judul grafik yang digunakan adalah distribusi ukuran pizza. Pada kode kedua, tanda pagar cek distribusi tipe pizza melakukan hal yang serupa, tetapi untuk jenis pizza, frekuensi setiap jenis pizza dihitung dan ditampilkan di konsol serta divisualisasikan dalam bentuk count plot dengan judul distribusi tipe pizza. Pada gambar menampilkan output dari kode Python yang menghasilkan histogram distribusi ukuran pizza. Grafik batang atau histogram ini menunjukkan distribusi frekuensi dari berbagai ukuran pizza yang terjual. Sumbu X mempresentasikan ukuran pizza, seperti M, L, S, XL, double XL. Sedangkan sumbu Y menunjukkan jumlah atau frekuensi penjualan untuk setiap ukuran. Berdasarkan grafik, terlihat bahwa ukuran pizza L memiliki jumlah penjualan tertinggi, diikuti oleh ukuran S dan M. Ukuran XL dan XXL memiliki jumlah penjualan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan ukuran lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa ukuran L merupakan ukuran pizza yang paling populer di antara konsumen. Data ini dapat memberikan informasi penting bagi pihak terkait, seperti strategi persediaannya, yaitu informasi ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan strategi persediaan pizza. Dan strategi pemasaran, agar perusahaan dapat mempertimbangkan untuk peningkatan promosi untuk ukuran XL dan XXL, guna meningkatkan penjualannya. Serta pengembangan produk, data ini dapat menjadi dasar untuk mempertimbangkan pengembangan produk baru atau variasi ukuran pizza yang sesuai dengan preferensi konsumen.